Guys, Free Fire akan ditutup pemerintah, bener nggak sih? Jadi awalnya banyak banget rumor yang beredar yang mengatakan Free Fire itu akan ditutup oleh pemerintah Indonesia. Dikarenakan banyak banget anak di bawah umur yang memainkan game Battleground tersebut. Terus dibilang Garena Free Fire itu akan ditutup pada 18 Mei 2021. Tapi guys, ternyata rumor itu tuh udah sejak lama muncul sejak tahun 2020 lalu. Faktanya ternyata itu cuman editan belaka dan itu nggak bener. Jadi kabar itu heboh karena ada akun meme yang ngeposting itu. Tapi kenyataannya itu hanyalah editan belaka oleh pembuat meme. Bahkan nggak ada tanggapan resmi dari Garena terhadap hal tersebut. Minuman dan makanan yang paling laris saat lagi bulan puasa. Yang pertama pastinya aneka es buah segar. Yang kedua ada bubur dan kolak. Yang ketiga siapa yang suka banget makan cilok. Yang keempat ini fix banget nggak sih kalau buka makan gorengan. Terus juga ada jus buah. Dan makanan berat kayak gini pastinya harus ada nasi. Dan yang paling laris banget pastinya kurma. Kalau kalian paling suka yang mana? Komen di bawah ya. Korea Selatan siagakan angkatan laut untuk bantu cari KRI Nanggala. Ternyata guys, pihak Korea Selatan juga ikut membantu dalam pencarian KRI Nanggala. Bahkan Korea Selatan menginstruksikan armada lautnya untuk bersiaga dan siap dikirim kapan saja ke Indonesia. Jadi Kementerian Pertahanan Korea Selatan langsung menyiagakan pasukannya tak lama setelah mendengar kabar ini. Dan saat ini Indonesia sudah menerima bantuan dari Singapura dan Malaysia. Namun hebatnya banyak banget negara lain yang mau menawarkan bantuan. Lama siang 24 jam, gimana dong puasa orang Eskimo? Nah jadi untuk orang-orang di sekitar wilayah Kutub Utara, mereka itu siang terus saat musim panas dan malam terus saat musim dingin. Terus gimana dong untuk penduduk muslim di sana? Agar bisa menjalankan ibadah puasa saat Ramadan. Ternyata mereka bisa loh berpuasa mengikuti aturan Mekah. Nah mereka juga bisa ikut waktu negara terdekat yang siang atau malamnya tidak 24 jam. Guys, di negara ini waktu berbuka puasa cuma 2 jam. Jadi hal ini terjadi di Islandia, di mana mereka harus menjalani puasa Ramadan selama 22 jam per harinya. Dan yang lebih mengejutkan, mereka hanya punya waktu 2 jam untuk berbuka. Jadi fajar itu mulai pukul 4 dan matahari terbenam sekitar pukul 23:00. Di pria ini mengaku kalau misalkan hal itu nggak susah-susah banget, karena dia itu memiliki iman yang bisa membuat dia menjalani ini semua. Karena jika kamu yakin semua akan mudah dan lama-kelamaan tubuh kamu akan terbiasa. 10 negara ini tawarkan bantuan pencarian KRI Nanggala 402. Berita mengenai KRI Nanggala 402 ini benar-benar menjadi sorotan dunia. Bahkan bantuan pencarian itu datang dari mana-mana. Sekurang-kurangnya ada sekitar 10 negara yang menawarkan bantuan, diantaranya adalah Singapura, Malaysia, Amerika, Australia, Jerman, Prancis, Rusia, Turki, Thailand, dan juga India. Selain tawaran bantuan dari berbagai negara, Indonesia sendiri telah kerahkan seluruh kekuatan untuk melakukan pencarian KRI Nanggala 402. Pihak keluarga dari awak KRI Nanggala sangat yakin kalau misalkan mereka akan kembali dengan selamat. Bahkan mereka akan selalu doa bersama dan dibacakan setiap malam sampai KRI Nanggala 402 bisa ditemukan. Mereka semua memiliki harapan yang sangat besar dan keyakinan yang besar juga kalau misalkan semua awak kapal itu bisa pulang dengan selamat. Saat ini pencarian juga masih terus dilakukan dan sudah ada 6 kapal Republik Indonesia yang berada di perairan Banyuwangi untuk sama-sama melakukan pencarian terhadap kapal selam tersebut. Guys, KRI Nanggala 402 tidak lagi bergerak dan keluarkan suara. Pencarian kapal selam KRI Nanggala 402 sampai saat ini masih terus dilakukan. Namun kondisi saat ini kapal selam yang berisi 53 prajurit TNI dalam keadaan yang diam dan tidak ada suara, sehingga hanya sonar yang bisa menangkap. Dan saat ini proses pencarian berpacu dengan waktu, karena kemampuan cadangan oksigen dari KRI Nanggala 402 ini hanya mampu bertahan sekitar 15 jam lagi. Guys, inilah kondisi Mekah saat lagi bulan Ramadan tahun 2021. Bulan Ramadan sekarang ini berbeda banget sama bulan Ramadan biasanya. Namun sebenarnya Mekah siap sambut jemaah untuk umroh, tapi hanya menerima jemaah yang sudah divaksinasi COVID-19. Yang pertama mencakup mereka yang sudah menerima 2 dosis vaksin. Yang kedua, mereka yang diberikan dosis tunggal setidaknya 14 hari sebelumnya. Yang ketiga, orang-orang yang telah pulih dari infeksi COVID-19. Pihak berwenang juga mengatakan kalau umrah akan diizinkan dalam kapasitas yang penuh setelah ancaman pandemi ini mereda. Cewek ini ketemu cermin ajaib yang kalau ditulis nama orang di situ orangnya bisa langsung meninggal guys, ini ngeri banget. Jadi gadis ini bernama Mimi yang sering banget dibully di sekolah dan dia nggak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba ada anak baru yang bernama Rita yang ternyata merupakan teman kecil dari Mimi. Nah tapi Rita itu juga dibully guys karena dia itu bikin ngiri satu sekolah karena kecantikannya. Mimi yang ngeliat temennya dibully, dia itu nggak bisa apa-apa karena dia juga takut. Sampai suatu saat si Mimi tuh udah nggak tahan lagi guys.
Dia coba datang ke sebuah rumah yang udah terbengkalai banget yang katanya rumah itu ada cermin. Dimana katanya cermin itu ajaib banget. Bisa membuat orang meninggal kalau misalkan dia tulis namanya di situ. Akhirnya Mimi memutuskan untuk menulis nama temannya yang tadi ngebully si Rita itu. Dia tulis tuh namanya Ana. Nah anehnya di sini Mimi mulai punya perasaan yang seneng gitu guys. Nah tapi guys, si Ana lagi ada di kamarnya, lagi ngaca kayak biasa, tapi tiba-tiba bayangan dia berubah kayak gini. Dan apa yang terjadi parah banget. Cewek ini seneng banget mempunyai cermin yang bisa membuat temannya meninggal. Jadi guys, setelah bayangan Ana itu berubah, tiba-tiba ada berita di sekolah kalau Ana itu meninggal secara misterius banget. Situ Mimi punya perasaan yang mulai senang guys. Sedikit pun dia nggak ada merasa bersalah sama sekali. Tapi guys, Mimi mulai makin kesal karena teman-teman yang lain tetap bully dia. Akhirnya dia memutuskan untuk menulis nama beberapa temannya yang suka bully juga. Setelah itu semua teman yang suka bully dia meninggal secara misterius. Nah terus si Mimi itu ceritain ke Rita kalau dia melakukan itu semua untuk membela Rita juga. Nah terus si Rita malah kesel sama dia karena dia tuh jadi gak beda jauh dari para pembuli itu. Akhirnya dia menyesal dan meminta cermin untuk mengembalikan orang-orang tersebut. Tapi guys, yang seremnya tiba-tiba di cermin itu ada tulisan Mimi. Mimi pun kaget banget, ternyata dia harus membayar apa yang telah dia lakukan. Dan akhirnya setelah itu Mimi hilang begitu aja. Tapi Rita sama sekali gak kaget karena itu semua adalah rencananya. Guys, pemerintah perpanjang masa larangan mudik dari 22 April sampai 24 Mei 2021. Jadi surat edaran ini mengatur pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri selama 14 hari peniadaan mudik, yaitu 22 April sampai 5 Mei 2021. Dan H+7 perjalanan mudik dari 18 Mei sampai 24 Mei 2021. Nah, sementara selama masa 6 Mei sampai 17 Mei 2021 adalah masa peniadaan mudiknya tetap berlaku. Karena dalam survei menemukan banyak banget anggota masyarakat yang berencana untuk mudik sebelum atau sesudah peniadaan waktu mudik tersebut. Guys, kenapa Ratu Elizabeth II terlihat duduk sendirian saat pemakaman Pangeran Philip? Ternyata alasan Ratu karena keluarga kerajaan sangat mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Dan juga aturan ini berlaku bagi 30 tamu lainnya yang hadir. Namun yang bikin banyak orang sedih melihat Ratu Elizabeth II yang kemarin sempat mengucapkan salam perpisahan terakhir kepada mendiang suaminya Pangeran Philip. Bahkan ulang tahun Ratu Elizabeth II ke-95 kemarin harus dilalui tanpa ada sosok dari Pangeran Philip lagi. Tradisi masyarakat di Indonesia saat bulan Ramadan sebelum adanya pandemi. Yang pertama, siapa yang kangen sholat berjemaah di masjid? Yang kedua, berkeliling rame-rame gini sama teman-teman kamu untuk bangunin sahur. Dan biasanya sambil nyanyi juga loh. Yang ketiga, ngabuburit dengan nyaman dan rame banget. Siapa di antara kalian yang kangen beli jajanan rame-rame gini? Yang keempat, seringkali bermain petasan. Selanjutnya mungkin ini yang paling dikangenin bagi yang nggak bisa mudik, yaitu berkumpul bersama keluarga. Di dalam boneka ini terjebak nyawa seorang anak. Ini bener-bener serem banget guys. Jadi kisahnya dimulai dari anak kecil ini lagi iseng-iseng nulis di dinding nama dia gitu. Dia nulis nama dia Alma. Nah tapi setelah dia nulis, tiba-tiba ada boneka yang muncul dan mirip banget sama anak ini. Nah gak lama setelah itu dirinya langsung balik badan dan melihat ada boneka yang serupa banget sama diri dia. Bahkan dari pakaian dan topinya tuh juga sama. Akhirnya dia penasaran banget sama boneka itu. Tapi guys, gak lama setelah itu pas dia lihat lagi boneka itu tiba-tiba hilang. Di situ dia mulai penasaran dan mencoba untuk mencari boneka tersebut. Tapi toko bonekanya tuh dikunci. Akhirnya pas dia pasrah, toko boneka itu tiba-tiba pintunya terbuka sendiri. Dan akhirnya dia masuk ke toko tersebut dan udah seneng banget melihat boneka yang serupa banget sama dia. Tapi tiba-tiba ada boneka ini yang kayak jalan sendiri. Setelah dia benerin posisinya, tapi kok boneka ini kayak mau kabur ya dari toko itu? Ternyata sebenarnya toko itu serem banget. Di dalam boneka ini terjebak nyawa seorang anak dan akhirnya benar-benar serem banget part 2. Jadi tiba-tiba dia lihat ada boneka yang mau kabur banget dari toko boneka tersebut. Tapi dia hirauin begitu aja karena boneka dia hilang dan ternyata ada di atas itu. Pokoknya pikiran dia hanya ingin mengambil boneka yang serupa banget sama dia. Tapi guys, pas dia coba pegang bonekanya, dia tiba-tiba kayak masuk dunia lain dan langsung dia terjebak dalam tubuh boneka tersebut. Badannya nggak bisa bergerak, yang bisa bergerak cuman bola matanya aja guys. Dan ternyata itu semua terjadi sama semua boneka lainnya. Dan ternyata semuanya terungkap bahwa toko boneka tersebut memang memancing anak-anak yang menulis namanya di depan toko bonekanya, terus menarik perhatian mereka dengan boneka yang serupa dengan wujudnya. Sehingga nantinya anak yang pegang boneka tersebut akan terperangkap selamanya. Dan boneka ini padahal sudah memberikan dia kode untuk pergi dari situ.